Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadia Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti bank, IMF, lembaga nasional seperti Bank Indonesia, biasanya seperti itu. Lanjut, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama ya investasi domestik atau asing. Biasanya investasi domestik asing ini berasal dari perusahaan besar, perusahaan swasta maupun juga UMKM. Biasanya investasi domestik asing ini mendorong peningkatan kapasitas produksi. Dengan hal ini pasti bisa membuka peluang, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Terus juga pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan regulasi yang jelas dan juga intensif pajak. Yang kedua, yaitu inovasi dan teknologi. Biasanya sih dengan kemajuan teknologi ini seperti di digitalisasi itu biasanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus juga pasti banyak membangun peluang-peluang juga seperti belanja online kayak gitu. Terus juga pasarnya jadi lebih luas. Terus juga yang ketiga, sumber daya manusia atau biasa disebut SDM itu pendidikan yang berkualitas, keterampilan, pelatihan itu biasanya bisa mendukung produktivitas tenaga kerja. Ditingkatin dulu tuh SDM-nya. Terus juga kesehatan yang baik, kualitas hidup yang baik, dan kinerja tenaga kerja itu mengurangi biaya sosial. Lanjut, yaitu yang keempat, stabilitas ekonomi makro. Biasanya tuh kayak pengelolaan fiskal dan moneter yang baik itu memberikan stabilitas dan kepercayaan kepada investor. Biasanya juga menjaga inflasi terkendali dan suku bunga yang wajar itu mendorong investasi dan konsumsi. Untuk perdagangan internasional biasanya ke akses pasar global itu memperluas peluang ekspor dan impor teknologi yang mendorong inovasi. Terus juga diversifikasi ekspor itu mengurangi ketergantungan pada harga komoditas global dan fluktuasi. Lanjut, yaitu tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi global. Biasanya tuh kayak krisis global atau resesi itu dapat mengganggu perekonomian dan perdagangan nasional. Fluktuasi harga komoditas juga dapat mempengaruhi pendapatan negara yang bergantung pada ekspor dan sumber daya alam. Terus lanjut, ketimpangan sosial dan ekonomi. Biasanya terjadi pada daerah dan kelas sosial itu memperburuk. Udah nambah, berarti kalau memperburuk berarti pengangguran itu bertambah, terus kemiskinan di mana-mana, kejahatan pasti banyak sih kayak pencurian lah, perampokan lah gitu, penipuan semakin banyak, terus juga menghambat konsumsi dan permintaan domestik itu.
jadi berkurang. Terus juga pembangunan itu tidak merata dan juga menciptakan ketegangan sosial. Itu juga bisa menyebabkan kerugian ekonomi. Sedikit tambahan dari saya juga, perubahan iklim juga termasuk sih, seperti kerusakan ekosistem itu mengancam sektor pertanian dan sumber daya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian. Terus juga beban utang yang tinggi itu juga karena utang yang tidak terkendali itu bisa membatasi belanja produktif dan infrastruktur sektor sosial. Ketergantungan pada utang dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk defisit fiskal. Terus juga yang terakhir, transformasi digital yang lambat. Negara itu jadi gagal untuk beradaptasi karena teknologi kita itu tertinggal gitu, tertinggal jauh. Terus juga kesenjangan digital antara daerah dan kelompok sosial itu buruk. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu kita harus menghadapi tantangan global dan domestik dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan kesejahteraan sosial dengan kebijakan adaptif dan berfokus pada pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.